Jangan lupa klik tombol subscribe. Mendidik anak bukanlah hal mudah dan tidak bisa dianggap sepele atau dianggap remeh bagi setiap orang tua. Dalam mendidik buah hatinya, itu dibutuhkan tenaga dan kesabaran yang sangat-sangat ekstra saat mendidik anak. Jadi anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Nah, inilah yang membuat si orang tua ini mudah marah dan tanpa sadar itu mengeluarkan kata-kata yang menurut saya terlarang dan tidak boleh dikatakan pada sang anak. Nah, si orang tua ini tanpa sadar itu mungkin akan mengucap kalimat-kalimat yang kurang pantas ketika marah, ketika kesal kepada anak-anak mereka. Ya, meski tanpa sengaja, kalimat ini ternyata malah berdampak sangat-sangat buruk pada anak-anak mereka. Nah, lalu, apa saja sih kalimat-kalimat terlarang tersebut? Jangan sampai ya kalimat-kalimat tersebut terlontarkan pada anak dari sahabat akses, ayah dan bunda ini. Yang pertama, melabeli anak seperti kamu sih. Nah, jadi seringkali melabeli anak dengan kata-kata mengklaim seperti itu ya. Kamu sih nakal atau kamu sih malas. Nah, itu mungkin terdengar biasa dikatakan. Namun kenyataannya kalimat seperti ini itu justru bisa berdampak buruk pada anak. Tidak hanya terluka secara emosional, namun kalimat-kalimat tadi itu bisa ditiru anak kepada orang tuanya dan orang-orang sekitarnya bahkan. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan si anak ini mudah menghakimi orang lain karena mendapatkan perlakuan serupa. Jadi, ayah dan bunda ini bisa mengganti kalimat seperti tadi dengan kalimat yang lebih suportif gitu ya. Seperti contohnya nih, bunda ini tahu adik ini pintar. Apalagi jika adik ini semakin belajar lebih keras lagi, pasti akan jadi makin pintar deh. Nah, jadi kalimat suportif tersebut itu akan merasa memberikan dukungan kepada anak gitu ya. Dirasa anak itu dukungannya lebih tinggi. Yang kedua, membentak anak ketika menangis. Jangan cengeng, nangis terus bisanya. Contohnya seperti itu. Nah, menangis ini bisa menjadi respon yang sangat wajar dari seseorang ketika merasa sedih ataupun terluka. Begitupun bagi anak-anak. Jadi meskipun demikian, terkadang memang orang tua itu merasa emosi ya, hingga akhirnya membentak sang anak ini untuk menghentikan tangisannya dengan kalimat-kalimat jangan cengeng, nangis terus bisanya, misalnya katakanlah seperti itu. Nah, ini jika bunda atau ayah ini seringkali berkata seperti itu, anaknya ini akan merasa takut untuk meluapkan kesedihannya. Nah, itu repot sekali. Karena apa? Karena ini tentunya akan berdampak pada kecerdasan emosional sang anak saat dewasa nanti. Nah, bisa jadi ini si anak ini akan menjadi orang yang kurang memiliki empati. Nah, gitu, itu resiko yang terburuknya. Jadi jika si kecil ini sedang rewel dan terus menangis, usahakan bunda ini harus mencoba lebih sabar dengan menenangkan diri terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, jadi kurangi emosi saat anak Anda menangis. Itu akan menjadi hal yang sangat penting. Yang ketiga, memicu semangat dengan kalimat yang salah. Misalnya gini, masa sih gini aja nggak bisa? Ya, memang niat hatinya ingin memberikan semangat nih pada anak agar melakukan pekerjaannya dengan baik misalnya ya. Namun bisa saja ini malah bunda ini membuatnya malu misalnya dan enggan untuk melakukannya kembali. Karena apa? Karena kalimat-kalimat seperti masa gini aja sih nggak bisa, itu seringkali memang digunakan orang tua jika anak itu tidak mengalami perkembangan yang diharapkan misalnya. Nah, jadi meskipun sebenarnya untuk memicu semangat sang anak, namun kalimat tersebut justru bisa membuatnya malu dan takut. Sebab ketika mengatakannya, itu orang tua secara tidak sadar itu memasang standar yang lebih terhadap anak Anda sendiri. Nah, jadi ketika standar yang diinginkan itu tidak terpenuhi, biasanya membuat orang tua ini cepat emosi. Nah, dari sini mamah atau orang tua atau bunda, ayah atau bunda ini harus lebih belajar sabar dan memahami bahwa setiap anak ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi daripada berkata kalimat-kalimat yang terlarang tadi, lebih baik ini memberikan dukungan agar anak ini bisa lebih giat untuk melakukannya lagi. Nah, ini yang keempat sekarang. Yang keempat, menganggap anak tak mengerti nih.
Contohnya nih, kamu tuh masih kecil, bunda yang ngerti, mama yang ngerti. Ya, gini, usia golden age itu menjadi usia pertumbuhan anak yang mulai mengeksplorasi banyak hal. Usia ini mulai membuat sang anak ini untuk melontarkan banyak sekali pertanyaan kepada orang tua. Mulai dari pertanyaan yang mudah hingga tak jarang itu yang kadang sih tak masuk akal sama sekali itu. Nah, jadi ketika menghadapi pertanyaan dari si kecil yang seperti ini, usahakan untuk menghindari kalimat-kalimat seperti gak usah tahu, kamu masih kecil, belum mengerti. Hal-hal seperti itu tolong dihindari. Karena apa? Karena dengan menganggap anak tak mengerti, bunda ini secara tak sadar sudah melukai perasaannya. Nah, hal tersebut tentunya membuat anak semakin penasaran dan pertanyaan yang tidak terjawab tadi itu akan semakin dicari. Gimana sih sebenarnya yang terjadi? Nah, jadi jangan sampai hal seperti ini malah membuat anak itu menemukan jawaban dari orang lain yang tidak kompeten, gitu lah. Karena akan tidak sinkron. Akan lebih baiknya jika ia mengetahui sendiri dari orang tuanya. Bukankah begitu? Nah, yang kelima, ini fokus kerja sampai membentak anak dengan kalimat jangan ganggu ayah, jangan ganggu bunda, misalnya seperti itu. Jadi memang seringkali pekerjaan orang tua ini menjadi lebih lama ketika dikerjakan di rumah ya. Hal ini terjadi karena apa? Karena banyaknya halangan seperti harus menyeimbangi dengan menjaga dan merawat anak-anak. Nah, contohnya seperti itu. Terlebih saat pandemi seperti sekarang ini nih. Nah, saat bunda itu harus menjalankan pekerjaan dari rumah, ayah harus mengerjakan pekerjaan dari rumah atau WFH ya. Tentunya membutuhkan fokusnya cepat selesai. Nah, tak jarang hal tersebut itu membuat bunda atau ayah ini secara tak sadar itu membentak anak Anda sendiri dengan kalimat sebentar deh, jangan ganggu mama, atau jangan ganggu papa, jangan ganggu bunda, jangan ganggu ayah. Nah, ayah lagi kerja, bunda lagi kerja. Agar apa? Agar tetap fokus. Namun perlu bunda ketahui, kalimat tersebut ternyata bisa membuat anak ini merasa tak diinginkan oleh orang tua loh. Nah, jadi daripada membentaknya, alangkah lebih baiknya sahabat akses nih ya, ayah bunda ini bisa mengajak si kecil ini untuk melakukan berbagai kegiatan positif seperti melakukan hobinya. Nah, yang keenam, jangan mematahkan semangat anak dengan kalimat kamu payah. Nah, jadi sama seperti poin sebelumnya ya yang telah kita bahas ya, telah saya informasikan bahwa kalimat seperti kamu payah itu ternyata bisa mematahkan semangat anak ini untuk tidak melakukannya lagi. Kalimat-kalimat seperti itu bukannya memicu semangat anak, itu malah lebih terkesan mematahkan semangatnya. Karena apa? Karena merasa orang tuanya itu tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh sang anak tadi. So, sekeras apapun anaknya ini berusaha, maka bunda ini menentukan standar baginya. Tentunya itu akan tetap merasa kurang puas gitu. Mikirnya seperti itu. Nah, kembali lagi diingat bahwa setiap anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya bunda. Jadi jangan sampai membedakan dengan anak lain dan membuatnya patah semangat. Yang terakhir, jangan menuding anak dengan kalimat ayo kamu berbohong kan. Nah, kenapa? Menuding anak dengan kalimat kamu berbohong pasti ya, atau kamu berbohong ya, adik kamu telah bohong lah. Hal-hal seperti itu bisa membuatnya bingung loh. Jika ia tidak melakukan kesalahan, namun menerima satu perlakuan atau perkataan atau tuduhan seperti itu, ternyata hal tersebut justru akan membuatnya merasa kecewa banget, dan akan mempertanyakan pada dirinya untuk apa sih berperilaku baik jika orang tuanya saja tidak percaya kepadanya. Nah, jadi itu adalah beberapa kalimat-kalimat yang tolong dicatat, ini sangat-sangat terlarang sekali buat ayah bunda, harus dihindari dibicarakan ke anak-anak ayah bunda, terlebih saat usia anak tersebut sedang dalam masa pertumbuhan, karena hal tersebut bisa menghambat tumbuh kembang anak ini. Jadilah panutan yang baik untuk anak-anak Anda. Baik ya ayah dan bunda, sahabat akses, informasi penting ini tadi akan lebih banyak lagi saya sampaikan tetap di channel ini. Yang pastinya jangan lupa klik subscribe, like, and share channel ini. Sebarkan kepada teman-teman sahabat akses. Nah, kali ini nih, jika sahabat akses, ayah dan bunda ini memiliki topik yang ingin dibahas, ayah dan bunda ini memiliki pertanyaan yang ingin dibahas, bisa dituliskan di dalam komen di bawah ini.
Komen yang terbaik akan kita bahas di channel ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Dengan subscribe, insya Allah Anda akan mendapatkan materi edukasi dari kami setiap kami melakukan upload.